ayu-ayu ya. Mengandung apa ya? Yang asli. Emang sampean itu suka yang berdiri ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Habis ini serban keleleng habis ini. Ini kalau pengen mencontoh Rasulullah, kalau mau tidur wudu, terus zikir doa kalimat thayyibah, zikir doa kalimat thayyibah sampai tertidur. Sholawat, zikir doa, sholawat sampai tertidur. Seperti itu terus. Kemudian mereng kanan, ayo ngomong mereng kiri. Koyo gayamu Rasulullah kalau tidur itu mereng kanan hadap kiblat. Mereng kanan hadap kiblat. Paham enggak? Mereng kanan hadap kiblat. Misalnya kiblatnya di sana, berarti gini merengnya. Mereng kanan hadap kiblat. Terus telapak tangan yang kanan ini dipakai bantal pipi kanan gini. Telapak tangan yang kiri ditaruh di atas paha kiri. Mulai mapan sampai tangi, yo wis ngono. Saya aku. Lho ora bantah gini. Panjenengan kowe asam urat. Bantah ae. Gini loh. Lah kita nyontohnya juga gitu mapane sayang. Usahakan kalau mapan seperti itu, mereng kanan hadap kiblat. Ya pakai bantal, oke, pakai bantal. Tapi nih telapak tangan kanan dipakai bantal pipi kanan, telapak tangan yang kiri taruh di atas pupuki paha kiri. Dene kok ning tengah-tengah malang mego gak karo-karo urusan buri. Walaupun nanti di tengah-tengah tidur wes mekangkang wis karo-karoan, kadang tangannya asalnya ning pipi kene langsung operasi dengan Gunung Bromo, Gunung Kelut. Kadang sampai hutan Jawa Tengah wis dapat tanah leluhur. Bergeten aku. Manusia, maaf, Rasulullah juga kencing. Kita manusia juga kencing, tapi beda. Rasulullah kalau kencing, begitu keluar, sama sekali gak berbau. Lah nek uyuh. Keluar nane koyo teh. Muntuk lepas, apalagi habis makan pete. Masya Allah. Loh, sama. Lah ya habis makan pete, habis makan jengkol, habis makan kayak gitu. Enggak. Ayo muyo saiki nek kan. Nek pengen survei. Sama manusia tapi beda. Sama-sama kencing tapi paham ya sampai sini? Sebagai manusia Rasulullah juga berkeringat. Ya, kita manusia juga berkeringat, tapi beda. Keringatnya Rasulullah harum, wangi. Di zaman dimana belum ada parfum, keringat Rasulullah itu wangi, harum. Tiga rebutan karo sahabat-sahabat. Ya Allah, paling ono kuat Gusti, paling ono kuat. Sampeyan manusia yo keringetan, tapi keringetmu apa mana keringetnya kelek? Ayo ngomong buat apa? Masya Allah, itu beda. Nah, wes tau ini masih bukai deodoran koyo apa lho teman-teman. Dan sebagai manusia Rasulullah juga berludah. Kita manusia juga punya ludah, tapi beda. Ludahnya Rasulullah itu obat. Ingat gak pas ketika Rasulullah hijrah dikejar-kejar orang kafir, sembunyi ke dalam gua dibarengi sahabat Abu Bakar Siddiq. Saking capeknya Rasulullah tertidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq. Ketika Rasulullah istirahat itu, tiba-tiba dari salah satu lubang di gua itu keluar kepala ular. Abu Bakar Siddiq langsung mikir, gak bahaya kan? Ini nanti kalau ular ini sampai gigit Rasulullah,
gak bahaya kan? Nah, mumpung dorong, ditutuplah lubang itu sama Abu Bakar Siddiq pakai tangannya. Abu Bakar nggak mau ganggu Rasulullah yang lagi istirahat, nggak mau gerak, langsung tutup pakai tangannya, plek. Ya namanya ular pengen keluar, lubangnya ditutup, nyokot, cetek, bengkak, biru, membiru, racun menjalar, pucet Abu Bakar Siddiq. Sing nyokot ulane gede, ular Arab. Sing berguyu ki opo? Ya memang ular Arab. Ana sing takon gedene sak pira. Ku grayang ana dhewe. Ular Arab. Nek ular Jawa kan cilik ungkil-ungkil. Ini yang gigit ini ular Arab. Wes. Iki nggak raya. Aku lu gak mikir tekan kono asli. Abu Bakar ini biru, pucet, keringat bercucuran. Akhirnya ada keringat Abu Bakar Siddiq yang netes ke wajah Rasulullah. Terbangunlah Rasulullah. Loh, kenapa? Kamu kok pucet? Gak apa-apa. Ini sambil tangannya nempel ke dinding gua, ke dinding ular. Astagfirullah. Ngene iki lho nek gak ngrungokno ini. Kamu takut ya? Enggak. Kamu berat ninggalin Mekah? Enggak. Kamu nggak mau dampingi aku pergi ke Medina? Kamu sakit? Enggak. Kok pucet? Baru ngomong iki Joko Tular. Dipegang tangannya Abu Bakar Siddiq, diludahi sama Rasulullah. Ini contohnya nek ludah ini. Ini contohnya nek ludah. Ya Allah. Itu cus langsung sembuh seperti sedia kala, sama sekali nggak ada bekas. Itu ludahnya Rasulullah. Nah, hidungmu, ayo hidungmu salah ndekek dawa urusannya. Nggih betul? Lho sampean lho ndak perlu tepak mlaku, moro-moro sampean ngidu, ate itu gede bisa. Terus pelek nang raine wong. Dawa urusannya. Sama manusianya tapi beda. Rasulullah kalau sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak, itu karena saking lamanya berdiri, saking lamanya rukuk, saking lamanya sujud. Sampean kalau sholat kakinya bengkak kan mergo kolesterol sampai asam urat. Ini udah jam 12. Oke sekarang ya sekarang dengerin toh, kita berusaha mencontoh Nabi itu manusia tapi tidak seperti umumnya manusia, karena beliau istimewa, beliau mampu bermain dalam ranah intelektual ketuhanan melalui akhlakul karimah. Tuh bedanya di situ. Manusia iya. Kenapa? Ya agar bisa dicontoh sama kita. Kita manusia dikasih contoh manusia. Pas iki kok kesenggol golek nek. Kita manusia disuruh mencontoh manusia. Pas. Lah kalau manusia disuruh mencontoh malaikat, nggak bisa. Misalnya kita dikasih uswatun hasanah malaikat, yo nggak bisa no kita. Kayak saya sering bikin contoh kayak rumah nonton kucing disuruh nyontoh kucing, yo pas. Lah kalau kucing disuruh nyontoh ayam, nggak pas. Kucing kalau makan contohlah ayam. Lah ayam tak punya cucu,
Ayam kalau makan cuk, kucing nyontoh, dia jontor kabeh lambe. Kita manusia misalnya disuruh nyontoh malaikat, ya ndak pas. Kayak gini, yang jamaah yang ikut ngaji manusia, yang ceramah juga pas. Misalnya yang ceramah ini malaikat Israel, beliau Rasulullah itu bisa dicontoh oleh siapapun, profesi apapun, karena Rasulullah adalah figur yang sempurna, bisa menjadi contoh bagi siapapun. Misalnya ada orang jadi petani, apa bisa mencontoh Rasulullah loh? Rasulullah juga petani, Rasulullah juga bercocok tanam. Maka petani yang baik, contohlah Rasulullah. Rasulullah bisa menjadi contoh bagi petani. Karena Rasulullah juga bercocok tanam, nanam kurma. Saya pedagang, Rasulullah juga pedagang ulung. Umur 9 tahun aja Rasulullah dagangnya udah lintas negara, udah berdagang sampai ke negara Syam, Syria. Coba, pedagang bisa mencontoh Rasulullah. Saya militer, saya tentara, saya polisi. Rasulullah juga militer, jenderal. Rasulullah memimpin pasukan di medan perang. Maka militer yang baik, contohlah Rasulullah. Saya pemimpin, lo Rasulullah pemimpin. Saya tunggian, Rasulullah ya buruh, angon wedhus, menggembala kambing, buruh melu wong. Dagang itu Rasulullah awalnya buruh, ikut majikan namanya Sayyidah Khadijah yang akhirnya menjadi istri beliau. Buruh yang sampean-sampean ini, bestoyo bahasanya ini. Nyontoh Kanjeng Nabi, bagaimana kejujurannya, bagaimana seriusnya, bagaimana etos kerjanya. Menurut saya nggak jadi apa-apa, saya hanya ibu rumah tangga, saya hanya kepala rumah tangga. Rasulullah juga berkeluarga. Maka sebagai ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, anggota keluarga, kalau pengen bahagia, sakinah, rahmah, barokah, contoh keluarga Rasulullah. Nah misalnya urusan berkeluarga disuruh nyontoh Nabi Isa, ndak iso, Nabi Isa gak rabi yo. Membentuk keluarga sakinah, mencontoh Nabi Isa, ya ndak bisa. Nabi Isa belum sempat nikah, udah diangkat ke langit. Makanya besok Nabi Isa turun lagi ke bumi, rabi Nabi Isa. Nabi Isa itu nanti di akhir zaman turun ke bumi untuk memberantas kemungkaran, termasuk mateni Dajjal barang niku, halo. Dan Nabi Isa menjalankan syariatnya Nabi Muhammad, dan riwayatnya Nabi Isa sok rabi, bos apa bojone pokoke Nabi Isa sok rabi. Potong mamu. Ora doyan Nabi Isa. Gergeno aku iki. Wis mustakmal. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau sekarang misalnya membentuk keluarga bahagia suruh nyontoh Nabi Isa, ndak iso Nabi Isa, ndak rabi, belum ada contoh. Nah saya yang misalnya syarat jadi kiai gak boleh rabi, aku milih kiai itu. Gak jadi kiai ya wis enak, mau tinggal minggat. Wes ya Allah iki waktu tinggal setengah jam. Bagaimana kita beribadahnya nyontoh Rasulullah. Lagi terus bawa penunggu ini sampai Isya. Iya, aku sebenarnya sih berat mau ninggalin kamu. Ya, jujur, Hongkong spesial buat saya. Kalau nggak gitu nggak mungkin lah 2 bulan sekali. Maka saya kalau ke Hongkong itu rasanya kayak ke rumah sendiri. Mau aku nek pamit arek-arek, aku katanya nyambangi rumahku sing nang Hongkong. Karena terlalu sering, coba paling sering siapa kalau bukan ini? Sampai belenger loh sampean.
ya, nggak bener ya. Saya, saya terima kasih banget, subhanallah. Ini udah ada yang nitip, memang cerita. BMI ngomong luar biasa. Sumbangsihnya untuk pesantren kami luar biasa. Sedekahnya juga luar biasa. Kalian luar biasa, kalian hebat. Saya aja misalnya jadi sampean, kayak ngomong gak mungkin. Biasanya belum tentu saya bisa seperti sampean. Bener. Misalnya saya jadi kayak sampean, belum tentu saya bisa seperti sampean. Bener. Aku nggak punya cita-cita jadi komian. Saking hebatnya, betul, keren. Subhanallah. Dan ini terus pun terus surat cinta dari MTS Ilham. Seperti yang disampaikan Bunda Nuris tadi, kami sekarang anak-anak yang ikut kami udah 2.500 mangan kabeh. Beras itu per bulannya 12 sampai 13 ton. Itu beras saja. Tapi ya bukan berarti saya ngeluh, enggak boleh ngeluh. Tetap dicukupi sama Allah. Nah, salah satu wasilahnya lewat sampai. Kemudian gedung kemarin sudah jadi. Sekarang pembebasan tanah samping pondok itu luas banget. Yang kemarin yang sudah saya sampaikan, saya terima kasih banget yang nitip wakaf kepada kami. Matur suwun semuanya, matur suwun, sangat membantu kami. Berapapun nominalnya sangat membantu kami, dan itu adalah merupakan tabungan sampean semua, harta paling berharga sampean semua, dan harta sampean yang sesungguhnya. Kalau sampean mau bikin pesantren sendiri kayaknya berat ya, agak enggak lah. Nah, saya pengen ngajak, ayo bareng-bareng kita bikin wadah perjuangan ini bareng-bareng. Saya itu kepinginnya manfaat untuk semua. Saya hanya maklar saja, termasuk panjenengan. Subhanallah, matur suwun. Saya udah kehabisan kata-kata lah kalau mau mengungkapkan terima kasih kepada panjenengan semua. Nyempat nih, masya Allah. Mudah-mudahan Allah membalas dengan balasan terbaik buat panjenengan semua. Tapi kalau panjenengan ikhlas, insya Allah panjenengan akan mendapatkan sesuatu yang bahkan kadang-kadang di luar perkiraan panjenengan. Saya sudah sering membuktikan itu. Insya Allah, yang penting ikhlas. Yang penting panjenengan niatkan untuk membantu anak-anak yatim, membantu pesantren. Insya Allah nanti urusan jenengan diberkahi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo teman-teman, ini saatnya wis tak rayu kaya ngono lek koin ya kebangetan. Mbak-mbak yang cantik-cantik, saya ngomong yang kemarin itu nggak ada koin sama sekali. Keren jamaah yang kemarin. Insya Allah jamaah sekarang ini jauh lebih keren. Ayo menyambut kelahirannya Rasulullah, kita baca sholawat Jibril saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Salam alaika.
duit asli apa duit palsu? Ya, matur suwun semuanya, matur suwun. Mewakili ya love you semuanya, I love you. Saya mewakili
anak-anak saya, mewakili keluarga besar pesantren. Terus suwun jazakumullah ahsanal jaza. Allah pasti akan membalas panjenengan semua dengan balasan yang terbaik. Pasti. Matur suwun. Doakan mudah-mudahan saya amanah. Mudah-mudahan saya diberikan kekuatan, dohiran kebatinan, ngomong lari sama ngomong kakai. Oke, matur suwun ya Allah ya Karim. Mencoba lase sampeyan ya Allah. Sing apa dijalukne langsung. Mumpung durung tak bawa mulih. Ya Allah ya Karim, pas barokah ulan maulid juga. Barokah ulan maulid muga-muga kabeh disyafaati Kanjeng Nabi. Bulan maulid niki sing kathah nek maca sholawat. Sholawat nopo? Semua sholawat itu baik. Ya, semua sholawat baik. Dengan maca sholawat nopo mawon intinya mencintai Rasulullah, mengagungkan Rasulullah, mengharap kasih sayang Rasulullah, mengharap syafaat Rasulullah. On sholawat nopo mawon sae diwaca sak kathah-kathahe. Taman lagono ya apik, gak dilagono ya apik, sing penting sholawat, nggih? Terus maca sholawat sakake-akeh, sholawat sakake-akeh. Wong donga sedahsyat apapun, doa sehebat apapun, kalau nggak ada sholawatnya nggak diterima sama Allah. Ibadah yang paling pokok itu sholat. Sholat sekhusyuk apapun, kalau nggak ada sholawatnya, sholatnya juga nggak sah. Karena sholawat juga bagian dari rukunnya sholat, betul? Ini aja udah jadi ukuran. Orang doa khudu' khusyuk tadarru, tapi kalau nggak ada sholawatnya ditolak. Sholat nggak ada sholawatnya nggak sah, nggak diterima. Ini udah jadi ukuran. Kenapa? Saking cintanya Allah sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya lanjut ngajinya dulu. Yang apa tadi kita baru sampai pada dimensi ritual, bahwa suksesnya dakwah dan pengembangan Islam ulama-ulama dulu itu karena uswatun hasanah, karena contoh konkret. Kalau memerintahkan perbanyak sholat sunnah, itu kiai yang memerintahkan perbanyak sholat sunnah itu emang sholat sunnahnya dia banyak. Makanya pantas kalau nasihat-nasihatnya ampuh, mudah masuk ke dalam hati jamaahnya. Walaupun maaf kalau ceramah pidato yang kalah sama yang sekarang. Ya dulu itu nggak begitu ahli ceramah, nggak begitu ahli pidato, tapi ahli memberikan uswah, ahli memberikan contoh. Kalau sekarang kan ahli ceramah tapi nggak bisa jadi uswah, ahli pidato tapi nggak bisa jadi contoh. Ya, kayak saya ngomong ini. Ya Allah. Dan dulu itu nek, Insya Allah, punya ilmu 10, wis tok karo mangan gak apa-apa kudu ngabang iya, rasa mbok pamer-pamerno. Punya ilmu 10, iya kudu ngabang lambene kotak-kotak. Punya ilmu 10, ya Allah, itu yang dikeluarkan 3, yang 7 nggo simpenan, diamalno sik, lek wis iso ngamalno baru dikeluarkan. Sekarang ndak, punya 1 ae sing diomongno 17, sing dilakoni mek seprapat. Seprapatnya gak enek kadang-kadang. Nah, matur suwun. Kiai dulu itu kalau lagi sholat udah nikmat betul dengan sholat. Nikmat betul dengan sholat. Nah, sampeyan sholat mau kena dileboni nyamuk siji iso ginjal-ginjal. Adek nyamuk lanang. Muser ning selakangan. Mbok nyamuk goleki apa iku?
Saya sering sampaikan nasihatnya ulama dulu itu sederhana, sebentar tapi mengena. Mandi jamaahnya. Wong nakal, 20 dinasihati 5 menit, besok yang 19 insaf. Yang nakal tinggal 1. Ya tetap ada ngobong-ngobongin rokok. Nah kalau sekarang ada anak nakal 20, saya ceramai 2 jam, besok yang nakal jadi selikur soalnya ketambahan aku. Bedanya di situ. Halo? Halo? Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ngajar ngaji itu ya sederhana banget. Tapi kenapa kok mengena? Saya itu ya jujur aja. Yang paling mancep di hati itu justru ngaji yang diajari sama kiai-kiai sepuh yang pelajarannya sederhana. Sampai sekarang itu lo masih ingat. Yang metode-metode anyar nih, pertama sepertinya paham, tapi selanjutnya udah hilang. Bu kok ngono? Mungkin sampeyan juga ngerasa nih. Ya, sama-sama dengerin ceramah. Itu yang dari hati dengan yang nggak dari hati itu beda rasanya. Hambar gitu loh. Beda rasanya. Walaupun sederhana kalimat-kalimatnya, tapi kalau memang dari hati itu betul-betul mengena, melekat. Contohnya kayak kuwi. Mbok. Ya Allah ya Karim. Kiai dulu itu kalau ngajar ngaji itu ya simple, sederhana, bahkan keliru-keliru sedikit. Tapi barokai. Ya Allah ya Karim. Algonamu utawi kembang kambing Mbah Yai, lah iya kambing sing mangan kembang. Wal jamalulan untu onta Mbah Yai, lah iya onta sing duwe untu. Wal jarodulan lawang walang Mbah Yai, lah iya walang sing mlebu teko lawang. Wal hayatulan alu ula Mbah Yai, lah ya ula sing gedene sak alu jejak. Tapi barokah. Dan saiki masyaallah dan syamsu kilan nabi ta'ala wasbur kilan nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi gak mlebu blas sampai doa. Orang dulu itu lek doa gak berjanji dongane, gak fasih bacanya, tapi isyadullah, muwasalah, betul-betul nyambung ke Allah. Kenapa? Gak kakean dosa, gak kakean maksiat. Walaupun dongane Jawa nyel gak ono arape, tapi mandi. Ndonga kok nek iya masa ora, nek ora masa iya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo bareng. Nek iya masa ora, nek ora masa iya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maneh. Nek iya masa ora, nek ora masa iya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bisa kas. Nek iya masa ora, nek ora masa iya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pengen rezekinya akeh wong gede. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kitra kitri. Sugih sawah, sugih pari. Allahumma kitra kitri. Sugih bebek, sugih meri. Allahumma kitra kitri. Sugih meja, sugih lemari. Allahumma kitra kitri. Sugih kebo, sugih sapi. Ngomong Allahumma kitra kitri, tapi mandi. Saiki yo kena dipraktekno Allahumma kitra kitri. Sugih Alphard, sugih Mercy. Dungane le Allahumma kitra kitri, tapi mandi. Masya Allah. Nambahnya untuk loro
godhong pari godhong waluh ora mari tambah abung. Waras. Ini kok gak zaman biyen, saiki kaya iso mandi nek iso maca wonge ampuh. Gitu loh. Ini yang pertama. Nah, sekarang ini maksudnya aja delok jam wae. Ini sesi 2 wis ngantri. Yang kedua, iya. Mulane sampean ki nek labu ya tuku ora sesi. Ya pagi ya siang, ngono nek labu biar seharian bisa bareng sama aku. Itu saya itu diprotes sama Bunda Nuris. Sampeyan iki nek ngaji esuk disuwek-suwekno sing awan sampe gak kemana waktu. Taman kebayang nggak aku dimarahi sama Bunda Nuris? Hah? Kebayang nggak? Apanya sih gak wani? Bunda Nuris gak berani sama aku? Masya Allah. Kok di depan jamaah aja tahu sendiri kan? Tahu sendiri kan itu di depan jamaah, apalagi kalau nggak ada jamaah. Wah itu dijongkrok-jongkrok ini. Ya aku tidur loh. Tangi. Padahal bojoku dhewe lo gak wani. Masya Allah, yang memang saya saking dekatnya. Bukan, tapi hatinya dia baik banget. Saking dekatnya saya sama dia. Dan Bunda Nuris itu pernah jatuh cinta sama saya. Kakak, kita ini udah bersaudara. Saya sama keluarganya. Saya kalau ke Malang dekat rumahnya beliau ya mampir. Ke Bunda Neng juga yang sekarang ikut sini. Saya kalau ke Kebumen mampir. Kalau ada waktu, saya ini senang silaturahim kok. Tidak apa-apa kalau memang saya ngaji di daerahnya jenengan kebetulan dekat dan ada waktu longgar. Tidak apa-apa diapain, tapi ya sangono-nono. Saya senang silaturahim itu senang. Nah, wes saya itu diprotes kalau ngaji pagi, suwi awane dulu sehingga jamaah itu rebutan tiket yang pagi. Katanya gitu ya. Sekarang paginya tak sebentar aja ya mono. Biar adil, ndak. Gue ketularan Bunda Nuris gini loh sayang, maksudku biar adil dan sama-sama nanti yang siang juga kebagian waktu agak lama. Nah, ini tadi Masya Allah, untungnya aku gak jadi bojo. Cara aku tadi bojomu gak bisa mati tua. Allah, terima kasih ya Allah, aku tidak kau jadikan suaminya dia. Karena aku jadi bojomu, rakuat aku. Nah, karena 2 sesi ya kita harus adil, artinya sesi pagi sama sesi siang waktunya harus sama. Terus lagi jamaah itu kan kadang-kadang pamitnya ke majikannya paginya, ada yang ngambil waktunya siangnya. Yang siang saya juga lama loh, biasanya dikasih waktu jam 4 saya sampai jam 5 kok molornya. Sama-sama lama. Yo wis rewelne. Sopo ngarani korupsi? Bunda Nuris bilang gimana? Oh, apa korupsi waktu? Kalau pagi lama, kalau siang sebentar. Yang kedua namanya dimensi sosial. Jadi bukan hanya ritual saja, tapi juga sosial. Bukan hanya ubudiyah saja, tapi juga muamalah
bukan hanya vertikal saja, tapi juga horizontal. Memang bukan hanya hablum minallah saja, tapi juga hablum minan nas. Pecah ini HP juga apa-apa, jalur ganti panitia. Bukan hanya hablum minallah saja, tapi juga hablum minan nas. Dan semua ibadah itu intinya di situ. Ya hablum minallah, ya hablum minan nas. Dua-duanya harus bagus, ya ritual, ya sosial. Sosial bagus, ritual jelek, nggak cukup. Ritual bagus, sosial jelek, nggak cukup. Harus dua-duanya. Baik hubungannya dengan Allah, baik pula hubungan dengan sesama manusia. Ibadah oke, muamalah juga harus oke. Islam mengajarkan keseimbangan. Ada orang ibadahnya bagus tapi muamalahnya buruk, ini gak disuka sama Allah dan gak diterima ibadahnya. Sholatnya khusyuk, sholat sunnah dilakukan semua, dikerjakan semua, puasa rajin, baca Quran rajin, zikirnya rajin, tapi kalau dengan saudara nggak akur, dengan teman nggak mau baik, nggak gelem rukun, nggak cukup, nggak diterima. La yadkhulul jannah qati'ur rahimin. Orang yang nggak mau baik sama saudara, mutus persaudaraan, itu nggak akan bisa masuk surga sebagus apapun ibadahnya. Yang kutullah qati'ur rahim walau mata jawfal ka'bah sajidan. Allah melaknat orang yang memutus persaudaraan walaupun dia matinya lagi bersujud di dalam Ka'bah. Coba, itu mati posisi terbaik dalam keadaan sujud di tempat terbaik di dalam Ka'bah. Tapi kalau dia mutus persaudaraan, dia mutus ikatan kekeluargaan, maka dilaknat sama Allah. Ini pentingnya sosial. Bahkan banyak orang dijadikan kekasihnya Allah dari ibadah sosial. Banyak orang mendapatkan pahala besar karena sosialnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sangat masyhur riwayatnya. Jenengan juga sudah sering mendengar cerita Imam Ghazali radhiyallahu anhu rahimahullah itu mendapatkan futuh karena walas sama lalat. Ya, lagi nulis kitab pakai tinta, ada lalat kehausan, plek masuk ke dalam tinta, dia minum air tinta itu. Imam Ghazali ini mau nyelupin pena ke tinta, gak jadi, kasihan sama lalat. Nanti kalau penaku ini tak celupin ke tinta itu, lalat minumnya belum sampai kenyang, belum sampai minum belum selesai, dia pasti udah terbang. Gak jadi ditahan sampai lalat minum selesai, terbang, baru dilanjut nulis tintanya. Ini kan sosial. Ingat pula, maaf, ada seorang pelacur. Kok pelacurnya? Ya pas bener loh. Yang memang cuma seorang, yang juga cuma seorang. Kok langsung kroso ya? Nah, yang berarti pelanggannya ini. Ada seorang pelacur, ayo lagi. Ini dia pulang dari majelis perpelacuran. Ya, habis jualan sarang burung. Pulang, dia kehausan, nyari air, dia mendapati ada sumur tua, tapi nggak ada alat untuk ngambil air. Dia lepas selendangnya, dicelupkan ke dalam sumur itu, setelah basah oleh air, ditarik, diperes untuk diminum airnya. Lego. Mau melanjutkan perjalanan,
yang lihat ada seekor anak anjing, bahasa Inggrisnya the kire, yang lagi kejet-kejet. Kire itu melet-melet kejet-kejet kehausan, timbul rasa iba, kasihan. Dia balik lagi ke sumur, dilepas lagi selendangnya, dicelupkan, setelah basah oleh air ditarik, kemudian dipereskan ke congornya kire tadi. Congor nonai wong kire, minumlah kire dari peresan selendang itu. Dia bangkit, dia bisa berdiri, dia seger, bisa berjalan. Bersamaan dengan itu ribuan malaikat beristighfar, memohonkan ampunan kepada Allah atas dosa-dosanya si pelacur tadi yang menyayangi makhluk Allah tadi. Ya Allah, mendapatkan futuh, taubat, diterima taubatnya, matinya husnul khotimah, masuk surga gara-gara sayang sama kire. Loh, sampean krungu cerita ngene iki terus sesuk ngelumpukno kire rong kandang sampean. Lah kalau ngasih minum kire satu aja udah masuk surga, apalagi kire rong kandang. Masalahnya nggak di situ, gitu loh. Halo? Sayyidina Umar bin Khattab juga begitu, mendapatkan futuh rahmat kasih sayang Allah gara-gara dia waktu jalan. Sayyidina Umar itu ngelihat ada anak laki-laki dolanan manuk. Ono bocah lanang dolanan manuke. Uskur bahasanya ya, manuk memang. Jadi ono bocah lanang dolanan manuk. Lah manuk digo dolanan kan nglimpruk manuk ini. Nglimpruk lemes. Ngenderet. Sayyidina Umar kasihan, le manukmu tak tukune. Iki golek buku dolanan terus mati iki kok manuk iki. Tak tukune le. Karena Sayyidina Umar kasihan. Dibelilah manuk itu, dikasih minum, dikasih makan, setelah seger dilepas terbang sama Sayyidina Umar. Coba. Tapi di sisi lain banyak orang yang mendapatkan siksa, dilaknat sama Allah, gak bisa masuk surga juga gara-gara sosial. Ini ada kiai, ya ahli ibadah, top ibadahnya, dia gak bisa masuk surga gara-gara selilit. Tahu selilit ya? Apa jenenge ini? Nah, selilitan tusuk gigi lo, tusuk gigi. Ajib. Terus pokoknya tusuk gigi lah. Ini kiai ahli ibadah, top ibadahnya, wes top, wah ibadahnya top. Dan ceritanya lah gini, ya ini makan. Nah, dia habis makan, ada sela-sela kotoran di giginya. Nah, bunyai waktu itu lagi nawar kayu bakar, pas ada penjual kayu bakar. Zaman semono durung ono LPG. Bunyai itu lagi nawar kayu bakar sama penjual kayu bakar yang dipikul itu di samping dalamnya kiai. Dan kiainya ngeliat habis makan, karena di giginya ada sela-sela kotoran itu, akhirnya nggak sadar beset kayu itu lo dikit, ya kecil untuk selilitan itu, srit ngene, terus masuk rumah nggak bilang sama yang jual kayu, padahal seberapa sih selilitnya, masa sak linggis. Kan yang kecil banget, nyuwir sik gini nggak bilang. Ini besok di akhirat administrasi alam kubur Pak Kiai tadi beres, administrasi akhirat beres. Begitu mau masuk surga, buka pintu surga itu nggak bisa, pintu surga nggak bisa dibuka, keganjel selilit. Jadi tusuk gigi yang hanya kesetan kecil itu berubah menjadi kayu besar, menghalangi dia, menghalangi pintu surga. Jadi lawangnya swarga keganjelan selilit. Itu padahal kecil selilit. Lah sing tukang blandong nyolong kayu capiro. Lah saiki yang punya kebijakan iso-iso lawangnya swarga keganjelan setempel. Lah nek aku ngene iki nakalan yo lawangku swarga keganjelan mik. Ayo coba. Ini pentingnya sosial, pentingnya muamalah.
Sampai orang melakukan ibadah umroh, ibadah haji, itu kalau biaya yang digunakan hasil dari muamalah yang gak beres, gak diterima sama Allah. Dia baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik, kata Allah la labbaik laka wala sa'daik, gak labbaik-labbaikan, gak doyan labbaikmu. Coba pentingnya kayak gitu. Sehingga muamalah iya, ubudiyah iya, dua-duanya. Ya hablu minallah, hablu minan nas. Saya ulang-ulang terus biar sampean ingat. Coba semua ibadah itu intinya pada dua itu. Ya hablu minallah, ya hablu minan nas. Salat diawali niat bareng takbiratul ihram, Allahu akbar, itu mengagungkan Allah. Berarti hablu minallah. Diakhiri dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi, toleh kanan, assalamualaikum warahmatullahi, toleh kiri, mendoakan keselamatan dan keberkahan, rahmat Allah bagi yang ada di kanan dan kiri kita, bagi yang ada di sekeliling kita. Itu berarti hablum minan nas. Semuanya begitu. Sampai susunan Al-Quran diawali dengan suratul Fatihah, isinya memuji dan berdoa kepada Allah, simbol hablum minallah, dan ditutup dengan surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, itu simbol hablum minan nas. Semuanya seperti itu. Kalau memasuki bulan Ramadan, awal kita buka dengan sholat tarawih hablum minallah, ditutup dengan mengeluarkan zakat fitrah, berbagi, itu berarti hablum minan nas. Semuanya seperti itu. Coba perhatikan. Sampai tekan haji diawali dengan ihram, nawaitul hajja wa ahramtu bihi, itu hablum minallah. Diakhiri dengan tahallul, mencukur rambut kepala, hablum minan das. Itu dasnya nas kan. Semuanya seperti itu. Ini pentingnya sosial, dan Islam mengajarkan keseimbangan. Ya langit, ya bumi, ya doa, ya usaha, ya usaha, ya doa. Mengandalkan usaha tapi nggak mau berdoa itu sombong, melupakan Allah. Ini usahaku, ini usahaku. Aku kalau nggak mau usaha, aku kalau nggak mau kerja, nggak makan aku. Salah. Berarti itu kode karo ngenyek Gusti Allah. Gini ya, sampeyan ragu kalau besok nggak bisa makan, itu dosa besar. Sampeyan ragu, aku besok makan apa? Dosa besar. Sampeyan sama dengan ngece Gusti Allah. Kayak sampeyan ragu kalau sampeyan nggak dapat jodoh. Ragu kalau sampeyan nggak dapat jodoh. Dosa diatur karo Gusti Allah kok. Halo? Paham ora tidak ngomong ini. Jadi gini loh, maksudnya Allah ya Karim. Maksudnya gini, hanya mengandalkan usahanya tapi melupakan Allah. Ingat, ada faktor X yang kita nggak tahu, semuanya yang ngatur Allah. Udah sering kok saya sampaikan, kalau saya nggak kerja, saya nggak makan. Salah. Sampean itu kerja nggak kerja tetap makan selama masih hidup, gitu loh. Banyak kok contohnya orang yang nggak kerja yang makan. Bahkan kadang-kadang yang kerja dengan yang nggak kerja itu rezekinya lebih banyak yang nggak kerja. Ya toh? Sekarang saya yang kerja ceramah pertentangan, tapi yang makan kudung merah. Gitu loh. Sampean yang kerja di sini, yang menikmati hasilnya malah keluarga sampean yang di rumah. Nah itu yang kerja sama yang nggak kerja kadang-kadang rezekinya lebih banyak yang nggak kerja. Wah, anak kecil-kecil terus selamat milad Mbak Sulastia, panjang umur, tambah dewasa, tambah solehah, tambah istiqomah ibadahnya. Insya Allah Mbak Sulastria, Insya Allah, mudah-mudahan tambah manfaat, tambah barokah. Ya Allah ya Karim, udah banyak doa. Yang kerja keras dengan yang kerja nyantai aja kadang-kadang rezekinya banyak yang kerja nyantai, betul? Semuanya Allah yang ngatur. Kerja itu ibadah, rezeki itu udah dijatah. Itu kerja dapat pahala, pahala kerja, nggak kerja, nggak apa-apa sebenarnya, tapi nggak dapat pahalanya kerja. Halo, halo. Cuma ya jangan hanya mengandalkan doa saja tanpa mau ikhtiar. Ya nggak bener. Allahumma
duit. Di langit nggak ada percetakan duit. Itu namanya wajib kita ikhtiar. Barengi doa, hasil akhirnya tawakal, pasrah datang Gusti Allah. Yang ketiga namanya, bayangkan aku ngomong 2 jam lebih gak minum setetes pun. Ayo sapa sing kuat? Ayo coba tak tes tenan. Ngoceh 2 jam tanpa minum. Began opo nih kene nanti habis ini. Terakhir namanya dimensi intelektual. Ini melalui ilmu. Ilmu itu penting apa mboten? Ya penting banget. Maka kata kuncinya, gak ada yang sulit dalam hidup ini. Yang ada hanyalah ketiadaan ilmu. Kenapa hidupmu sulit? Karena kamu gak punya ilmunya. Kenapa hidupmu susah? Karena kamu gak punya ilmunya. Dengan ilmu yang sulit jadi mudah. Halo? Kalau burung bisa terbang pakai sayap, manusia juga bisa terbang, bahkan lebih cepat, melebihi kecepatan terbangnya burung. Pakai apa manusia bisa terbang? Pakai ilmu. Caranya bikin pesawat. Loh ngono, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi dengan ilmu yang susah jadi mudah. Burung bisa terbang pakai sayap, manusia juga bisa terbang pakai ilmu. Caranya bikin pesawat. Ora direken no. Lah bisa bikin pesawat itu pakai ilmu. Makanya kalau soal ilmu, kiai-kiai dulu, ulama-ulama dulu yang dibaca Al-Quran tapi punya lompatan pemikiran yang jauh ke depan dibanding dengan yang sekarang yang dibaca macam-macam. Loh, kiai dulu nggak ketinggalan. Jangan dianggap kuno, ketinggalan, nggak modern. Ya Allah, ada seorang kiai namanya Abu Bakar Al-Haniyah, itu nulis kitab Kaifiyatus Sholat fil Jawi, cara sholat di udara. Coba bayangkan, cara sholat di udara. Sampai waktu itu kalau mereka orang-orang yang nggak suka itu komentarnya, ini orang gila ini, masa ada sholat kok di udara. Ternyata 750 tahun setelah Kiai Abu Bakar Al-Haniyah ini nulis cara sholat di udara, 750 tahun kemudian baru ditemukan pesawat terbang. Dan ternyata ada sholat di udara, sholat di pesawat. Orang yang pergi haji, pergi umroh itu sholat di pesawat. Kok pas gak sholat? Tetap sholat. Nah cuma ini ada perbedaan pendapat. Kalau yang NU lihurmatil waqt, sholatnya lihurmatil waktu. Nanti sampai di tujuan dikodok sholatnya. Nah kalau Muhammadiyah dan ada yang sholat pakai tayamum. Tayamumnya pakai apa? Ya itu pakai kursi pesawat, pakai tembok pesawat, dinding pesawat, katanya ada gitu. Saya pernah bareng sama orang yang kayak gitu. Nah kalau saya ya dihormatil waktu, sholat di pesawat dihormatil waktu, sampai lokasi nanti dikodok lagi sholatnya, kan gitu. Ada temen yang tayamum, tak bilangin, sampean ngapain? Tayamum mau sholat. Kok tayamum? Pakai kursi, ini kursi udah dipakai orang tadi, berarti mustakmal, nggak sah. Udah pernah dipakai orang kok mustakmal. Terus gimana ganti dia temboknya pesawat? Lah tak bilangin, itu juga sudah pernah dipakai orang. Mustakmal itu. Terus mana yang belum mustakmal? Ada pramugari lewat. Tak bilangin, itu loh bokongnya pramugari. Kawin tayamum. Operasi plastik itu baru ditemukan sekitar tahun 90-an di Malaysia. Loh tapi Imam Romli ratusan tahun yang lalu sudah bahas di kitabnya. Misalnya gini, ada orang hidungnya pesek kayak saya, tapi kan manis gue. Ngaku lah pesek yang ngaku pesek. Tapi nyatanya kamu ya tetap kangen kok.
pengen mancung, akhirnya ditempel kan, tempel. Nah, yang dipakai nempel daging, diambilkan dagingnya sendiri. Nah, yang paling empuk kan dijukukno dagingin bokong, diirisno dagingin bokong, kemun atau pupu sakarep ditempelkan ke hidung. Nah kalau sudah nempel ke hidung ini statusnya daging hidung apa daging bokong? Lah kalau daging bokong berarti termasuk aurat. Kemana-mana harus ditutup. Itu udah dibahas kok mulai dulu. Jangan dianggap kuno loh kiai-kiai itu. Halo? Halo? Makanya tadi Bunda Nuris kasih saran kepada sampean, kalau di medsos seliweran rame soal nasab, rame soal perdebatan ulama gini, udah nggak usah ikut-ikut sampean, sekut aja, diem aja. Pokoknya yang dawuhnya baik, perilakunya baik, kita ikuti, oke? Pokoknya yang apa yang ngarani ngendikan-ngendikane apik, dawuh-dawuhe sae, terus perilakunya sae, akhlaknya sae, yang diperintahkan baik, kita ikuti, siapapun dia, keturunan siapapun dia, oke? Ya, tapi kalau dawuhe elek, perilakunya elek, ya ndak usah diikuti, siapapun dia, keturunan siapapun dia. Wis ngoten mawon nggih. Boten usah nderek-nderek sampean. Pun hormati siapapun, apalagi orang yang berilmu. Kita bukan hormat apa-apanya. Satu, hormat kealimannya. Kita taklim karena kealimannya, karena sepuhnya. Kita taklim karena akhlaknya. Itu udah cukup, wes. Cukup. Gak usah berubah jadi benci. Gak setuju, siapapun gak boleh dibenci. Bahkan musuh sekalipun kita dekati dengan cinta, kita dekati dengan kasih sayang. Oke? Udah, jangan ada kebencian di dalam hati. Gak boleh ada kebencian kepada siapapun. Wes ngoten pesan saya seperti itu, nggih. Taman boten usah melu-melu komen wong cilik, saya aja sebut tok. Ndak, siapapun pokoknya baik ya kita hormati. Wes ngoten mawon lho. Boten usah derek-derek. Ini sudah merupakan apa yang namanya, sudah merupakan apa to jenenge ngene iki. Wis ora kena ditolak ya wis ngene iki pancene zaman akhir. Kok takdir zaman akhir ya seperti ini. Udah, sampean ndak usah ikut-ikut yang model-model kayak gitu. Yang penting ibadahnya sampean diperbaiki, wis kerja sing apik, diniati ibadah, wis beres. Oke? Oke? Boten usah derek-derek. Apa maneh kate wis mambu-mambu politik. Alhamdulillah sekarang BMI Hongkong wis mulai dewasa, cerdas. Tepuk tangan untuk BMI Hongkong. Wah, dulu imbas pilpres sudah karu-karuan. Yang dahulu wame, yang belakang alhamdulillah udah dewasa, wis gak begitu lok-lokan, gak begitu malah sing mulai ribut, malah podo-podo panitia pengajian. Ono masalah ini, ya. Wes, pokoknya wes, saiki BMI Hongkong udah dewasa kok. Saya yakin udah dewasa, udah keren, tak kayak yang dulu. Saya ngapik. Ilmu itu penting. Al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Cahaya itu lampu. Malam apa Blitar? Blitar. Ya, lampu itu bisa dipakai pengajian, bisa dipakai sholawatan, bisa dipakai zikir, tapi juga bisa dipakai maksiat. Betul? Makanya al ilmu hujjatun laka wa hujjatun alaika. Ilmu itu bisa manfaat buat kamu, tapi ilmu juga bisa madarat buat kamu. Ilmu bisa menjadikan kamu bermartabat, tapi ilmu juga bisa menjadikan kamu semakin bejat. Mudah-mudahan ilmu kita dikasih manfaat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini udah jam 1 ya para jamaah. Saya juga butuh istirahat. Rumono gobong. Aku ngoceh iki wis 2 jam setengah sayang. 2 jam setengah. Coba kalau yang lain penceramah itu murni ceramahnya 1 jam. 1 jam setengah itu wis suwe. Aku
mulai 2 jam setengah ini ngoceh. Terus tak kayak nyanyi, gak sholawatan misalnya tidak mau. Makasih. Pokoknya intinya I love you semuanya. Seluruh jamaah yang ikut ngaji saya seluruh jamaah yang ikut ngaji bareng saya, insya Allah saya anggap bagian dari keluarga besar saya. Bagian dari keluarga besar pesantren saya. Kowe mek $5 aja bener-bener langsung. Gandul tapi ceblok ini. Sehingga untuk urusan-urusan yang menimbulkan percekcokan, perdebatan, ribut macam-macam, tolong sampean enggak usah ikut-ikut. Pokoknya perbaiki ibadahnya, ayo kita perbaiki diri kita. Enggak usah menilai-nilai orang lain, itu bukan wilayah kita. Ngoten mawon nggih? Wis ngono wae lho. Amat enggak usah terprovokasi oleh hal-hal yang menurut saya enggak penting. Menurut saya nggak penting, ngapain? Terus ayo ngapii awake dhewe-dhewe. Urusan apapun seperti itu, setiap manusia pasti ada kekurangannya, ada kelemahannya. Kalau kata kunci yang sering saya sampaikan, setiap orang baik pasti ada buruknya, dan setiap orang buruk pasti ada baiknya. Setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada buruknya, dan setiap orang buruk ada harapan untuk memiliki masa depan yang baik. Ketika ada orang baik yang kelihatan buruknya, jangan kita benci, jangan kita cemooh. Halo? Karena namanya manusia nggak ada yang sempurna. Misalnya ya, Bunda Nuris ini saya napa saya? Bunda Nuris dikit yang saya napa saya? Awon napa saya? Saya napa awon? Saya napa saya? Matur suwun persaksiannya. Selanjutnya jenazah akan diberangkatkan ke rumah. Misalnya, loh, sekali waktu kok kayak modern lah ngono. Sekali waktu kok ada jeleknya. Kira-kira ada jeleknya enggak? Ada. Ya sampai Anda harus menyadari, sebaik-baiknya Bunda Nuris juga manusia. Pasti ada jeleknya. Nah, jangan hanya lihat jeleknya saja. Ingat dong, kebaikan yang selama ini dirintis dan dilakukan oleh Bunda Nuris. Gitu loh. Memandang orang itu gitu. Nah, kita kan enggak dong. Kita kan enggak. Kecewa Bunda Nuris. Kecewa. Tak pikir selama ini baik, ternyata loh. Padahal baiknya itu udah ribuan. Jeleknya cuma 1-2, tapi baiknya yang ribuan itu hilang. Nah itu tidak boleh kita menilai orang seperti itu, tidak boleh. Halo? Halo? Setiap orang baik pasti ada buruknya. Setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada buruknya. Apalagi saya, sampean aja yang tidak begitu ngerti. Wah, buruknya saya sambrek sak buajem, nguaket banget. Sampean aja yang enggak ngerti. Gitu loh. Cerita enak enggak sampean tak cerita. Nah, gitu loh. Demikian pula orang buruk itu juga ada sisi baiknya. Makanya kalau sampean itu dikongkon ngambil hikmah dari kebaikannya. Oke? Matur suwun semuanya, terutama yang untuk yang sudah infak ke pesantren kami. Matur suwun, subhanallah. Ya, yuk kita akhiri dengan doa sederhana. Sarung mangganya, tadi saya mau bagi-bagi sarung tapi nggak boleh sama Bunda Nuris. Terima kasih ya, kan gini, kemarin itu banyak yang tanya sarung. Akhirnya Bunda Nuris bilang, wes gue sarung aja, gak usah kadang bagi-bagi sarung, tentang waktu. Tak boleh. Menes kadang bagi-bagi sarung, ngomong-ngomong karo jamaah, tentang waktu aja. Kok nggak ada kesempatan untuk ngajinya. Akhirnya Bunda Nuris punya inisiatif. Nah itu
Jangan lihat barangnya tapi lihat ya, itu saya bawanya dari Indonesia dan itu kalau sampean kasihkan sebagai hadiah untuk orang-orang tercinta, insya Allah akan berkesan karena belinya bukan dari sembarang orang, itu belinya dari Abah Anza, bukan dari sembarang orang. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Amin. Dan itu juga untuk tambahan pendapatan. Matur suwun, aku lo sampai Taiwan berarti sponsor barang ngono iku. Ingat Abah Hamzah, ingat sarung mangga. Sampai ndak karu-karuan, sarung mangga, sarungnya dipakai, mangganya dimakan. Sarung mangga anti suwe, anti jebol, anti bedah. Sarung mangga adem diburu. Kemudian ndak karu-karuan kalimat-kalimat itu. Ono sing sarung mangga kecut. Ndak karu-karuan. Dadi ini wis manapa yo tak belani kaya ngono-ngono iku demi anak-anak, demi pesantren. Mudah-mudahan ke depan di bulan Oktober, akhir Oktober, Bunda Nuris dapat tempat ngaji buat saya. Karena sedianya saya bareng sama Az-Zahir di 24 November itu, tapi pas rutinan saya tidak bisa. Kemudian saya kasih waktu Bunda Nuris tanggal 17 November, malah dia jalan-jalan. Akhirnya saya mau dikasih waktu akhir Januari. Berarti Oktober, September, Oktober, November, Desember, Januari. 5 bulan saya baru ke sini. Lama enggak? Lama. Hah? Gimana? Dua bulan sekali. Oktober kesini lagi. Ya, Oktober insya Allah saya kesini lagi. Insya Allah akhir Oktober kita kesini lagi dengan situasi yang lebih mengasihkan. Nanti saya bagi-bagi sarung ya. Dan nanti insya Allah bulan Oktober ada nggak tempat Oktober? Ya, insya Allah. Saya dikasih jadwal akhir Januari. Oh. Ya, sama nanti akhir Januari 3 hari Imlek bersama Abah Anza. Ya, tapi sebelum Januari itu Oktober insya Allah. Ya kalau nggak dikasih, kalau nggak dikasih, gimana kalau saya datang kalau kita ngaji di jalanan? Oke ya. Kalau ditangkap polisi, kalau di penjara bareng-bareng ya. Udah Nuris boleh-boleh istighfar orang tadi. Sampun gitu, sampun. Mudah-mudahan barokahnya ngaji, barokahnya sedekah. Ya Allah, ketembus kerucuk. Gemeter asli gemeter. Barokahnya hormat maulid, kita termasuk bagian dari umat ijabah. Niatkan cinta kepada Rasulullah. Niatkan cinta kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah ngaji kayak gini, bareng para sahabat, tiba-tiba ada seorang badui, wong desa kaya sampean. Ujuk-ujuk, apa ujuk-ujuk gitu ya? Ujuk-ujuk, mak bedunduk. Dia datang dan dia langsung ngomong, ya Muhammad, mata sa'ah. Wahai Nabi Muhammad, kapan hari kiamat? Loh, kiamat ditakokno, Kanjeng Nabi lagi serius ngaji. Ini orang tidak dijawab sama Nabi Muhammad. Nabi melanjutkan ngajinya, Nabi melanjutkan khutbahnya. Tanya lagi, ya Muhammad, mata sa'ah. Hei Muhammad, kapan kiamat? Gak direken karo Kanjeng Nabi.
Nabi melanjutkan ceramahnya, ngajinya. Jadi maaf ya, kalau ada jamaah yang misalnya ada orang ceramah terus ngoceh gak diperhatikan, ini punya dalil. Dan aku yuk gak ngono ya, antem salam. Sampai 3 kali ini orang nanya, ya Muhammad, mata sa'ah, wahai Nabi Muhammad, kapan kiamat itu terjadi? Setelah itu baru Nabi balik bertanya, Mas, sampean kok takon kapan kiamat itu? Ma a'adatta laha. Iya, ini mau doa. Kamu kok nanya kiamat kapan itu? Apa persiapanmu untuk menghadapi hari kiamat? Kamu sudah punya persiapan apa? Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi datangnya kiamat? Gayamu kok tanya-tanya kiamat kapan? Jawab dia apa? Ma'adatullah. Saya nggak punya persiapan apa-apa, wahai Nabi Muhammad. Saya nggak punya persiapan apa-apa. Ghairu anni uhibbullah wa rasulah. Kecuali aku ini mencintai Allah dan Rasulnya. Saya nggak punya persiapan apa-apa. Saya nggak punya persiapan ibadah berupa sholat. Saya nggak punya persiapan puasa. Saya nggak punya persiapan apa-apa. Saya hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi tersenyum dan berkata, Anta ma'aman ahbabta. Kamu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang kamu cintai. Kalau kamu cinta aku, maka kamu telah akan kumpul bareng sama aku. Nah ini I love you too. Jadi insya Allah kita ngaji ini kan saling cinta, betul? Sampeyan lo datang ke sini karena sampeyan tahu brosur akan ada Abah Hamzah di Hongkong ngaji bareng Abah Hamzah. Kemudian sampeyan ngantri tiket, kemudian zaman berusaha datang. Ini kalau nggak didasari rasa cinta nggak mungkin. Insya Allah nanti kita akan dikumpulkan bareng-bareng, kita berjuang bareng-bareng. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Wa qada'il hawaij. Hadhihi jama'ah fi hadzal majlis al-mubarak ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Ya Allah, seluruh jamaah yang hadir di majelis ini, mudahkan urusannya ya Allah. Mudahkan urusannya ya Allah. Lancarkan rizkinya ya Allah. Barokai sisa umurnya ya Allah. Istiqomahkan ibadahnya ya Allah. Mantapkan Islamnya, kuatkan imannya, muliakan akhlaknya, sakinahkan keluarganya, matikan dalam keadaan husnul khotimah, bebaskan dari siksa kubur ya Allah, merdekakan dari azab neraka ya Allah, golongkan termasuk orang-orang yang dicintai Nabi-Mu ya Allah, golongkan mereka termasuk orang-orang yang layak mendapatkan syafaat Rasulullah. Golongkan mereka semua yang hadir di majelis ini termasuk orang-orang yang menjadi ahli surga ya Allah, bersama keluarganya ya Allah. Selamat bahagia mulia dunia akhiratnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghafar ya halim ya sattar ya rabbal alamin ya Allah. Setiap desaan nafas, setiap langkah kaki, setiap tetesan keringat dari BMI Hongkong yang ikut ngaji di majelis ini jadikan sebagai ibadah ya Allah.
Berikan balasan yang terbaik kepada mereka ya Allah. Jadikan sebagai penghapus dosa-dosanya ya Allah. Jadikan sebagai taubat yang menghapus seluruh kesalahan dan dosa-dosanya ya Allah. Jadikan sebagai tabungan pahala ya Allah. Jadikan sebagai amal perjuangan ibadah ya Allah. Mereka adalah pahlawan keluarganya ya Allah. Mereka berjuang untuk memperbaiki ekonomi keluarga, untuk pendidikan putra-putrinya. Jadikan itu semuanya bernilai ibadah ya Allah. Jadikan itu tabungan pahala ya Allah, penebus segala kesalahan dan dosa-dosanya. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa huwa ahluh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan diberikan keselamatan dalam bekerja, diberikan keberkahan dalam rezeki, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat. Insyaallah di event berikutnya kita diperjumpakan kembali. Matur suwun, sekali lagi matur suwun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebenarnya yang Saya kalau dapat kayak gini tak bawa pulang. Jangan. Aku sudah Oh ya ya. Oh ya ya. Salam ke Mae ya. Salam ke Mae. Matur suwun. Ya Allah.